Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok Jessica Jenny, Olivia Margareta, Peter Brian, Citra Dewi, Marcelino Andrew, Karita Annabella, Yohanes Proklamans, dan Arlene Yemima. Melalui video ini kami menjelaskan jurnal Intellectual Property Books Regimes dengan judul Effective Tax Rates and Tax Policy Considerations dengan penulis Lisa Evers, Helen Miller, dan Christoph Spengel. Jurnal ini membahas mengenai penggabungan fitur utama dari rezim kotak IP Eropa ke dalam langkah-langkah berwawasan ke depan dari biaya modal dan tarif pajak rata-rata yang efektif. Jurnal tersebut bertujuan untuk menjelaskan fitur utama dari kebijakan rezim negara Eropa yang mengoperasikan rezim kekayaan intelektual yang memberikan secara substansial tarif pajak perusahaan untuk pendapatan yang diperoleh dari bentuk-bentuk penting kekayaan intelektual, serta menjelaskan perlakuan terhadap biaya yang berkaitan dengan pendapatan IP sangat penting dalam menentukan beban pajak yang efektif. Jurnal ini dalam penelitiannya mengikuti metodologi penelitian Dvorak dan Griffith 2003 mengenai perlakuan pajak atas investasi paten pengembangan sendiri. Merupakan suatu bentuk penting dari kekayaan intelektual. Diasumsikan bahwa perusahaan berinvestasi dalam modal selama pengembalian marginal menurun menutupi biaya marginal. Investasi berlangsung sampai pengembaliannya sama dengan biaya modal dikurangi tingkat pengembalian real sebelum pajak minimum yang dibutuhkan oleh seorang investor. Penelitian dalam jurnal ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama digunakan untuk pemahaman tentang apa itu merek, kemungkinan untuk mengenali merek di neraca, dan metode penilaian yang berbeda. Bagian kedua akan didedikasikan untuk debat penilaian tentang apakah dan bagaimana merek yang dihasilkan secara internal harus diakui dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif atau qualitative research. Pada tahap awal penulisan, penulis jurnal ini mengumpulkan berbagai jurnal yang sebelumnya sudah dipublish terlebih dahulu oleh para peneliti lain mengenai bagaimana negara-negara di Uni Eropa memajaki kekayaan intelektual atau intellectual property. Setelah mengumpulkan jurnal-jurnal ini, peneliti kemudian membuat tabel perbandingan antara negara-negara di Uni Eropa terhadap cara mereka memajaki IP. Setelah itu, peneliti membuat rumus untuk membuktikan teori mereka terhadap cara pemajakan di Uni Eropa. Setelah melakukan perhitungan, peneliti membuat tabel hasil penemuan mereka terhadap pemajakan di negara-negara Uni Eropa. Populasi dalam penelitian ini adalah negara Eropa yang menjalankan rezim IP Box. Menerapkan rezim IP Box kepada negara IP Box yang memiliki IETR di bawah sistem pajak reguler. Penerapan rezim IP Box dapat mengurangi IETR sampai di bawah rata-rata IETR Europe 27 yang dapat mengurangi tarif pajak efektif dan menunjukkan bahwa perlakuan pengeluaran akan lebih diperhatikan. Dalam jurnal ini, data penelitian yang digunakan untuk mengetahui rezim IP Box Eropa yaitu Supplementary Protection Certificates yang kemudian diolah sendiri oleh peneliti. Selain itu, untuk mendapatkan data juga didapat melalui biaya R&D dari setiap negara Eropa dan juga terdapat berbagai negara Eropa untuk mengetahui laba kena pajak yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan yang berstandar IFRS. Analisis yang digunakan penelitian menggunakan metode tarif pajak yang efektif. Dalam metode ini menggunakan tarif pajak marginal efektif IMTR untuk menghitung biaya modal dan tingkat bunga pasar real dibagi dengan modal. Selain itu, menghitung NPF melalui arus pendapatan bersih dan NPF tunjangan pajak menghitung perolehan biaya R&D. Hasil dari penelitian jurnal ini yaitu rezim IP Box secara substansial dapat menurunkan biaya modal dan mengurangi tarif pajak efektif. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perlakuan pengeluaran akan lebih diperhatikan daripada tarif pajak IP Box dalam penentuan beban pajak efektif. Biaya modal sendiri menunjukkan pengaruh pajak pada investasi marginal. Tarif pajak marginal efektif dapat langsung dihitung sebagai perbedaan antara biaya modal dan tingkat bunga pasar real dibagi dengan biaya modal. Efek penurunan biaya modal ini sepenuhnya dari basis pajak IP Box. Ketika biaya R&D tidak kembali, akan tetap dapat dikurangkan pada tarif pajak perusahaan.
nilai tax shield yang terkait dengan pengurangan biaya R&D lebih tinggi daripada pajak yang dikenakan atas pendapatan terkait. Ini mendorong biaya modal di bawah tingkat bunga pasar. Kesimpulan dari penelitian jurnal ini yaitu dalam makalah ini penulis menunjukkan bahwa rezim kota IP dapat menghasilkan pengurangan besar dalam efek tarif pajak rata-rata. Efek ini tidak hanya berasal dari tarif IP box yang rendah tetapi juga dari perbaikan biaya terkait. Kebijakan yang tidak memerlukan pengambilan kembali sebelumnya, biaya R&D sangat murah hati. Rezim seperti itu menghasilkan pengurangan pajak kewajiban projek marginal. Mereka bahkan dapat dikaitkan dengan efek negatif tarif pajak rata-rata. Tidak ada pembenaran yang jelas untuk subsidi yang efektif ini, yang mungkin muncul sebagai kecelakaan desain kebijakan daripada keputusan desain aktif. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yaitu untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang serupa atau sejenis, dapat menambah atau memperbanyak teori-teori pendukung yang dapat dijadikan pembanding dalam rangka pengambilan kesimpulan sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih baik. Diharapkan juga agar peneliti selanjutnya dapat menambah beberapa variabel lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan dapat menjelaskan variabel-variabel dependen tersebut. Peneliti selanjutnya juga diharapkan menambah periode waktu yang digunakan sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih baik lagi dan lebih akurat. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat meneliti sumber pajak lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini, sehingga hasil yang diperoleh dapat dibandingkan nantinya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.